Saya lihat ini memang banyak alumni muda. Saya hidup di asrama yang hampir 6 tahun, 7 tahun lah. Pernah jadi ketua asrama, pernah kemudian setelah alumni pernah jadi ketua IKYAPI. Memang background saya sebenarnya agama ini banyak dari asrama dan HMI, PI, HMI, kemudian ditingkati asrama. Kita hidup di asrama, mengaplikasikan bagaimana kita akan menjadi seorang pemimpin, seorang muslim yang nanti berguna untuk umat dan masyarakat Indonesia. Nah, pada pekan ini yang ini saya ditugaskan pada juz 1 ya, juz 1 Al-Qur'an, meliputi tentu surah Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah. Nah, saya Al-Baqarah itu cukup banyak, ada dari sampai juz 1 itu sampai halaman 141 ya. Nah, oleh karena itu saya untuk malam ini akan membahas umul kitab surah Al-Fatihah. Alhamdulillah, itu saya suka, Bang. Jadi surat pembukaan. Ya, surat pembukaan gitu. Jadi sebenarnya saya lihat di sini ini biasa alumni asrama ini hampir ustaz semua ya. Hampir ustaz semua. Jadi kalau saya salah sedikit tolong dikoreksi, diperbaiki. Assalamualaikum Pak Sayuti. Ini juga senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang akan saya sajikan pada malam ini adalah dari juz 1 itu surat Al-Fatihah. Jadi surat ini dinamai dengan Al-Fatihah yang berarti pembukaan. Karena dengan surat ini dibuka qiraat dalam sholat terutama. Kemudian surat ini juga dinamai dengan nama Ummul Kitab, induknya kitab, juga nama-nama lain seperti Alhamdu, As-Salah, Asy-Syifa, Ar-Ruqyah, Al-Waqiyah, Al-Kafiyah, dan Azaz Al-Quran. Di dalam hadis Imam Bukhari itu mengatakan bahwa surat ini dinamai Ummul Kitab karena surat ini dijadikan sebagai pembuka di dalam mushaf Al-Qur'an. Jadi kalau kita buka Al-Qur'an itu yang pertama kita akan lihat itu adalah surat Al-Fatihah. Dan kemudian juga surat ini menjadi qiraat di dalam sholat. Jadi untuk membuka sholat. Imam Ahmad itu meriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda tentang Ummul Quran. Ya Ummul Qurani wahya sabul mastani wahyal Quranul Azim. Jadi surah Al-Fatihah ini adalah Ummul Quran, induknya Al-Quran. Kemudian juga dikatakan As-Sabul Mastani, 7 yang diulang-ulang. 7 yang diulang-ulang. Dan dia juga adalah Al-Quranul Azim, Al-Quran yang agung. Itu diriwayatkan di dalam hadis Ahmad nomor 9788. Nah, apa keutamaannya surat Al-Fatihah? Surah Al-Fatihah adalah surah yang paling agung dalam Al-Quran.
Ini dijelaskan oleh Rasulullah melalui dikabarkan oleh Abu Sa'id Al-Mu'ali. Ia berkata, dahulu aku sedang sholat. Lalu Nabi SAW memanggilku, maka aku pun tidak menjawabnya. Aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sedang sholat. Namun beliau menjawab, bukankah Allah telah berfirman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul, apalagi Rasul menyuruh kepadamu. Lalu beliau bersabda, maka aku ajarkan surat yang paling agung di dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid. Lalu beliau menjabat tanganku. Ketika aku ingin keluar, maka aku berkata, wahai Rasulullah, tadi engkau mengatakan, saya akan ajarkan engkau surat yang paling agung dalam Al-Quran. Beliau bersabda, Rasulullah bersabda, surat itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Surah Al-Fatihah. Ia adalah 7 ayat yang diulang-ulang dan merupakan Al-Qur'anul Azim yang diberikan kepadaku itu maksudnya kepada Nabi Muhammad. Itu diriwayatkan oleh hadis Bukhari nomor 5006. Nah, kemudian dijelaskan juga bahwa dalam isi di dalam surah Al-Fatihah itu ada dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya. Dijelaskan di dalam hadis riwayat Nasai, Allah Azza wa Jalla tidak menurunkan di dalam Taurat maupun Injil semisal Ummul Quran. Jadi Ummul Quran ini memang hanya disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, Ummul Quran ini isinya merupakan 7 ayat yang diulang-ulang dan ia dibagi antara aku Allah dan hambaku yang sedang membacanya, atau kalau dalam sholat ya sedang sholat ya, dan hambaku mendapatkan apa yang ia minta. Itu diriwayatkan dalam hadis Nasai. Kemudian dijelaskan juga bahwa karena kita tahu Al-Quran ini mukjizat, suatu mukjizat, dan kalau kita baca, kita pelajari, itu merupakan ibadah, dan kita akan mendapat pahala dan pengetahuan yang akan memimpin kita kepada akhirat. Dan bagaimana kita berlaku, bertindak, berakhlak di dunia ini untuk nanti menjadi pertanggungjawaban kita di akhirat. Di samping itu, surah Al-Fatihah ini dapat mengobati penyakit atau dijadikan sarana untuk ruqyah. Nah, ini dijelaskan di dalam hadis riwayat Bukhari dari Sa'id Al-Khudri. Dia berkata, suatu ketika di tengah perjalanan kami singgah di suatu tempat. Lalu datanglah seorang budak wanita dan ia berkata, sesungguhnya kepala desa kami sedang sakit, sementara orang-orang kami sedang tidak ada. Apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah? Maka berdirilah salah seorang lelaki beranjak dengan wanita itu, yang kami sendiri tidak tahu apakah lelaki itu bisa meruqyah atau tidak.
Lalu ia pun meruqyahnya. Dan ternyata kepala desa itu sembuh dari penyakitnya. Lalu kepala desa itu memerintahkan lelaki itu untuk membawa 30 ekor kambing. Dan kami pun diberi minuman susu. Setelah pulang bersama-sama, kami bertanya pada lelaki itu, apakah engkau ini orang yang pandai meruqyah? Lalu ia menjawab, tidak, aku meruqyahnya hanya dengan surah Al-Fatihah. Jadi dia membacakan surah Al-Fatihah. Kami berkata, janganlah kalian berbuat apa-apa sampai kita datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Katakan hal ini. Atau bertanya kepada beliau. Ketika kami sampai di Madinah, kami ceritakan kejadian itu pada Nabi Muhammad SAW. Beliau pun bersabda, siapa yang beritahu bahwa surat Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Kemudian bagikanlah kambing itu dan berikan juga bagian itu pada. Itu dalam riwayat Bukhari. Nah, kemudian surah Al-Fatihah ini juga belum pernah diberikan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad. Halo, halo. Itu dijelaskan Halo. di dalam hadis riwayat Muslim 806. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, ketika Jibril duduk di samping Nabi Muhammad SAW, beliau mendengar suara pintu terbuka dari langit. Maka beliau pun mengangkat kepalanya dan bersabda, itu adalah salah satu pintu langit yang dibuka hari ini, yang mana pintu tersebut belum pernah dibuka sama sekali kecuali hari ini. Lalu turunlah malaikat dari langit itu. Dan Jibril berkata, ini adalah malaikat yang turun ke bumi, yang belum pernah turun sama sekali kecuali di hari itu. Di hari ini. Lalu ia memberi salam dan berkata, bergembiralah dengan dua cahaya yang diberikan kepadamu. Yang mana kedua cahaya tersebut belum pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelummu, yaitu surah Al-Fatihah dan akhir dari surat Al-Baqarah. Tidakkah engkau membaca satu huruf dari kedua surat itu, kecuali pasti akan diberikan pahala padamu. Riwayat hadis riwayat Muslim. Nah, kemudian tadi saya nyatakan bahwa surah Al-Fatihah juga adalah dialog antara hambanya, ya, di mana Allah SWT menjawab apa yang dilafazkan oleh hambanya pada saat membaca surat Al-Fatihah. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW bersabda, barang siapa yang sholat tidak membaca surah Al-Fatihah, maka sholatnya cacat dan tidak sempurna. Cacat dan tidak sempurna. Cacat dan tidak sempurna. Sampai 3 kali. Abu Hurairah lalu ditanya, bila kami di belakang imam bagaimana? Rasulullah menjawab, bacalah sendiri dengan samar. Samar. Karena aku mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, aku membagi sholat di antaraku dan hambaku 2 bagian. Dan hambaku mendapat apa yang ia minta.
tatkala ia membaca alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hambaku telah memujiku. Dikala ia membaca ar-rahmanir rahim, maka Allah berfirman, hambaku telah menyanjungku. Ketika ia membaca Malik Yaumiddin, maka Allah berfirman, hambaku telah mengagungkanku. Dan Allah berfirman lagi, hambaku telah mengakui kekuasaanku. Ketika ia membaca na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berfirman, antara aku dan hambaku akan ketika yang membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ini untuk hambaku dan hambaku mendapatkan apa yang ia minta. Ini diriwayatkan dalam hadis Muslim 395. Jadi ini koreksi juga bagi kita yang sholat, jangan terburu-buru sholatnya. Jadi setiap membaca sebaiknya berhenti dulu sedikit, ya. Kadang-kadang imam juga suka itu satu napas atau buru-buru. Nah ini kalau kita dengar cerita ini dari Muslim, maka itu tidak diperkenankan. Ini sebaiknya tartil lah. Jadi dibaca satu ayat, tunggu sebentar, dan seterusnya. Nah, kedudukan dari surah Al-Fatihah dalam sholat. Surat Al-Fatihah disebut juga dengan memakai lafaz sholat. Lafaz sholat, yang artinya adalah bacaan. Bacaan. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tajhar bisalatika wala tu'los biha. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu dan jangan pula merendahkannya. Itu tertuang di dalam surat Al-Isra ayat 110. Hal ini menunjukkan keagungan kedudukan qiraat dari Al-Fatihah atau bacaan Al-Fatihah dalam sholat. Karena ia merupakan salah satu rukun yang terbesar. Sebagaimana disebutkannya dengan lafaz qiraat. Bahwa yang dimaksud dengan qiraat itu adalah sholat. Seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 78. Yang berbunyi wa Qur'anal fajri, dan yang dimaksud dengan wa Qur'anal fajri adalah sholat fajar atau yang kata sholat subuh, ya, atau sholat sunat sebelum subuh. Itu ada dua sholat dua rakaat setelah azan sebelum subuh. Nah, sekarang yang menjadi masalah ternyata ada perselisihan di antara para ulama. Apakah di dalam sholat memang kita hanya membaca Al-Fatihah saja? Atau haruskah membaca Al-Fatihah dalam sholat? Pertanyaan seperti itu. Karena ternyata ada juga kelompok yang tidak memakai Al-Fatihah.
gitu ya. Nah, itu nanti kita lihat dalilnya, nasnya ya. Jadi pertanyaan, apakah qiraah dalam sholat itu diharuskan dengan membaca surat Al-Fatihah, ataukah cukup bila membaca selain surah Al-Fatihah? Nah, ini ada dua pendapat yang terkenal dalam masalah ini. Pertama, ada yang mengatakan tidak harus Al-Fatihah. Kalau kita Syafi'i itu harus ya. Ini ada yang lain, mazhab lain. Menurut Hanafi, nah ini dia. Menurut Hanafiyah dan orang-orang yang sepakat dengannya dari kalangan para muridnya berpendapat bahwa surat Al-Fatihah bukan suatu keharusan. Bahkan surat apapun dari Al-Quran jika dibaca dalam sholat maka sudah mencukupi. Mereka berdalil dengan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala. Faqra uma tasasila minal Qur'ani. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Ini jadikan dalil oleh mereka. Ini di dalam surat Al-Muzammil ya. Al-Muzammil ayat 20. Bisa dilihat itu. Dan di samping itu mereka berlandaskan pada dalil dari hadis Nabi Muhammad SAW. Ketika engkau berdiri untuk sholat, maka bertakbirlah dan bacalah surat dalam Al-Quran yang mudah bagimu. Itu diceritakan oleh Bukhari, hadis riwayat Bukhari 757. Nah, itu satu kelompok. Kelompok kedua, harus surah Al-Fatihah di dalam sholat. Adapun pendapat yang kedua menyatakan bahwa membaca surah Al-Fatihah itu adalah suatu keharusan, kewajiban, dan tidaklah cukup sholat tanpa membacanya. Ini adalah pendapat dari ketiga imam. Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Kalau tadi Imam Hanafi. Ya. Imam Hanafi ini kalau nggak salah banyak di Maroko ya. Di Maroko. Kalau Imam Malik, Imam Ahmad itu di Saudi, Mesir, Imam Syafi'i di Indonesia. Ya, di Indonesia. Mereka berdalil dengan hadis yang telah dikemukakan sebelumnya. Ya, ini hadis tentang cacatnya sholat tanpa membaca surat Al-Fatihah. Yang tadi yang diceritakan oleh Muslim ya. Dan juga berdalil dengan hadis dari Bukhari 756 yang mengatakan la sholata liman lam yaqra'ah bi Fatihah ya. Ya tidak salah salat bagi orang-orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, bagaimana membaca Al-Fatihah di belakang imam kalau kita sholat berjamaah? Wajibkah makmum membaca surah Al-Fatihah di belakang imam? Nah, ini tentu bagi mazhab tadi ya, Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Nah, dalam hal ini ada 3 pendapat ya ulama. Yang pertama, wajib membacanya sebagaimana wajibnya imam membaca surah Al-Fatihah. Dalilnya berdasarkan keumuman hadis yang telah dimukan sebelumnya. Yang kedua, tidak wajib
bagi makmum membaca Al-Fatihah di setiap sholat, baik sholat yang bacanya zahar, keras, ataupun sir, berbisik. Ini berdasarkan hadis dari Imam Ahmad 14643 ya. Man kana lahu imamu faqira'atuhu lahu qira'ah. Barang siapa yang menjadi makmum, maka bacanya imam telah mewakili bacaannya. Kemudian yang ketiga, makmum wajib membacanya ketika bacaan syir dan tidak wajib ketika bacaan zahir. Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW, innama ju'ila imamu liyutama bihi fa'iza kabara fakabaru. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Ketika ia bertakbir, maka bertakbirlah. Nah, ini diriwayatkan oleh Muslim. 411. Ya. Nah, kemudian diikuti dengan ketika imam membaca qiraah, maka diamlah, mendengarkan. Ya. Mendengarkan. Nah, kemudian setiap kita membaca Al-Quran, sebaiknya kita membaca isti'azah. Ya, isti'azah. Isti'azah itu kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, yang selalu menggoda kita ya. Jadi ternyata syaitan itu terdiri dari jin dan manusia. Itu di surat An-Nas ya. Nah, yang dari jin ini nggak bisa kita ajak kompromi untuk menyadarkannya untuk beribadah kepada Allah. Namun yang setannya yang dari manusia itu masih bisa. Nah, inilah yang kita dakwahin biasanya, yang kita ajak yang orang-orang seperti ini ya, yang artinya yang melalaikan perintah Allah. Nah, itu ada setannya itu. Nah, untuk itu maka dianjurkan kita di dalam setiap membaca kalam Allah untuk membaca isti'azah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika kamu ditimpa suatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Surat Al-A'raf ayat 200. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan. Dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku. Itu dijelaskan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 97 dan 98. Nah, sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, itu dijelaskan dalam surat Fussilat ayat 35 dan 36. Inilah ketiga ayat yang tidak ada ayat selain itu yang semakna dengannya. Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan manusia untuk bersikap membujuk atau merayu dalam menghadapi musuh dari kalangan sesama manusia dan berbuat baik padanya agar ia kembali pada watak aslinya yang baik, yakni rukun dan bersahabat. Namun dalam menghadapi musuh dari kalangan setan, jin,
Allah memerintahkan kita berlindung padanya sebagai suatu keharusan. Tidak boleh kita bersikap membujuk dan berbuat baik kepada setan. Tidak ada satupun yang mereka cari melainkan kebinasaan manusia. Hal ini dikarenakan permusuhan yang sengit antara mereka dan manusia, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia sebagai musuh. Surat Fatir ayat 6. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku, sedang mereka adalah musuhmu? Tertuang dalam surah Al-Kahfi ayat 50. Sesungguhnya setan, yakni iblis, pernah bersumpah kepada Adam alaihissalam, namun ia berdusta dengan sumpahnya. Maka bagaimanakah perlakuan mereka terhadap kita? Sungguh Allah telah berfirman bahwa setan itu pernah bersumpah kepada Allah untuk menyesatkan manusia. Dalam surat Sad dijelaskan ayat 82, demi kekuasaan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Kapan dibaca isti'adzah? Segolongan ulama ahli qiraah mengatakan bahwa membaca isti'adzah itu dilakukan sesudah membaca Al-Quran. Mereka berpendapat demikian karena berpegang dengan makna ayat secara tekstual. Mereka berdalil dengan surah An-Nahl ayat 98 dan mengartikan ayat tersebut secara tekstual, yakni apabila kamu telah membaca Al-Quran, maka hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Namun pendapat yang masyhur menyatakan bahwa isti'adzah itu dibaca sebelum kita membaca Al-Quran dengan tujuan menghilangkan was-was di hati kita dan berlindung kepada Allah dari syaitan. Menurut mereka yang berpegang pada pendapat yang masyhur ini berdalil bahwa mana ayat dari apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, tertuang di dalam surat An-Nahl ayat 98. Nah, kemudian di dalam surat Al-Maidah ayat 6 itu bahwa kita membaca isti'adzah itu apabila kita hendak mengerjakan sholat. Itu sebaiknya membaca itu. Karena setan ini selalu menggoda kita. Ya. Jadi kalimat isti'adzah itu atau ta'awuz yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku memohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk agar ia tidak menimpakan bahaya pada agama dan duniaku, atau agar ia tidak dapat menghalangiku untuk mengerjakan apa yang diperintahkan kepadaku oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tidak ada yang mampu mencegah setan dari manusia melainkan Allah. Adapun makna isti'adzah adalah memohon naungan perlindungan kepada Allah Ta'ala dari segala sesuatu yang memiliki kejelekan. Pengertian meminta perlindungan ini ada kalanya dimaksudkan untuk menepis kejelekan dan ada kalanya untuk mencari kebaikan. Sebagaimana pengertian itu kan dalam syair sebagai berikut. Ya. Wahai orang yang aku mulai minta perlindungan agar aku memperoleh apa yang aku angan-angankan, dan wahai orang yang aku berlindung dari apa yang aku khawatirkan. Tidaklah manusia itu memperoleh keagungan yang telah engkau hancurkan, dan tidaklah mereka menggoncang keagungan yang telah engkau bangun. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Soalnya waktunya sudah cukup ya. Jadi sebenarnya masih banyak
yang ingin saya sampaikan lagi beberapa hal yang menyangkut membaca Al-Quran ini dengan mengetahui misalnya apa namanya sifat setan ya. Tapi jelas kalau setan itu akan selalu menggoda kita kalau kita ingin berbuat baik, termasuk dalam membaca Al-Quran. Ya, karena itu dianjurkan untuk sebelum membaca Al-Quran dengan membaca ta'awuz atau isti'azah ini. Ya, supaya kita di dalam baca Al-Quran itu tidak ngalamun, tidak ini, tapi mencoba khusyuk dan memahami apa yang terkandung dari perintah-perintah Allah dan apa yang terkandung dari setiap kalimat-kalimat atau ayat-ayat dalam Al-Quran. Mungkin ini sementara yang saya bisa sampaikan. Semoga Allah melindungi kita dan semoga kita membaca Al-Quran ini selalu kita baca setiap hari. Jangan sampai kita lepas dari Al-Quran. Karena Al-Quran inilah yang akan membawa syafaat kita di hari kemudian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak terasa sudah 30 menit abang kita, Bang Samsul, menyampaikan yang beliau baca di juz 1, terutama tentang surat Al-Fatihah. Saya banyak mendapatkan ilmu malam ini, terutama tadi yang saya baru dengar, mungkin karena kemalasan saya untuk banyak membaca juga, bahwa ternyata ada juga mazhab lain yang menyatakan bahwa dalam sholat itu tidak baca Fatihah itu juga boleh gitu ya, yaitu tadi pada mazhab Hanafi ya Bang ya. Dan ini saya kira salah satu manfaat kali yang saya dapat malam ini, bahwa ternyata inilah keluasan ilmu Islam gitu ya, bahwa ternyata imam mazhab yang 4 itu ada satu yang punya pendapat, dan tentunya pendapatnya juga berdasarkan dalil yang kuat ya. Tadi saya dengar juga hadisnya Bukhari seperti itu. Semakin banyak kita mengkaji, maka kita semakin tahu bahwa ternyata kita masih banyak kekurangan seperti itu. Baik abang semua, alhamdulillah yang gabung ini sudah ada 22 orang. Tadi sangat banyak yang menarik ya tentang surat Al-Fatihah yang tadi disampaikan oleh Bang Samsul atau Prof. Yumin. Silahkan kepada abang yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan. Kita sampai jam 9 atau lewat juga nggak apa-apa ya, karena kajian ini agak langka ini. 1 bulan hanya 2 kali ini. Ya mungkin setelah ini nanti malam Jumat yang akan datang off dulu, baru yang berikutnya baru ada lagi seperti itu. Kata Bang Jurhum biar tidak terlalu sering supaya dirindukan gitu. Silakan Bang, kalau ada yang mau menanggapi silakan dinyalakan speakernya, disampaikan langsung saja. Ada Pak Ali, ini Ali Ahmudi, kemudian Direktur Asrama Gunung Jati juga ada, Pak Pait. Kemudian juga ini selain Pak Ali yang presidium juga ada Bang Jurhum sudah masuk. Bang Erik juga banyak ini yang saya absen ya. Ada Bang Darmojo, Bang Taufik dari UIN Malang ya Bang ya. Kemudian ada Dinda Najib, ada teman saya Pak Amin. Kemudian ini Abang Ucok Damanik. Kalau yang Pipo 1724, mohon maaf, saya juga terhadap senior, kalau tidak ada namanya, tidak begitu kenal ya kalau belum pernah ketemu. Ada teman saya satu jurusan, satu angkatan, Dr. Samsi, yang jadi Sunan Giri, direktur, katanya namanya mau diganti ketua. Bang Erik, Bang Ajat, teman saya juga seangkatan Mas Sukono, kemudian Pak Ahmad Hanafi, kemudian Pak Nugroho, Pak Tommy Koswara, Pak Saani, Mas Agus, kemudian Pak Wiwik, dan Bang Jurhum ya. Kita ada 22 orang. Silahkan abang semua, atau saya dulu yang bertanya tentang... Oh iya, Bang Ajat, silahkan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa ngikut malam ini, dan terima kasih pada Profesor El Yunin telah memberikan tausiahnya malam ini. Tadi yang komentar
Pak Adil Ma'ruf itu mengenai tidak baca surat Al-Fatihah sah ya sholatnya atau gimana? Jadi kaget juga nih saya nih malam ini, karena sepengetahuan saya semua imam-imam itu, imam yang 4 itu menyatakan bahwa wajib Fatihah itu, nggak ada Fatihah batal sholat itu. Bagaimana nih penjelasannya? Terima kasih. Silakan Abang, tadi juga sama saya kaget dengan Bang Ajat. Tapi Ya, tadi jadi penjelasannya itu saya jadi tahu gitu. Silakan. Ya, kan ada 4 mazhab ya, 4 mazhab itu Hanafi, Hambali, Maliki, dan Syafi'i. Ya. Ya. Jadi di kalangan Hanafi ini ada sebagian yang bersandar kepada, tadi sudah saya jelaskan itu, mana tadi ya? Tadi bersandar kepada Al-Quran dan juga hadis ya, hadis. Bentar, catatan saya tadi mana? Tadi kalau nggak salah Al-Quran itu dalam surat Muzammil ya, dan hadisnya Bukhari. Muzammil ayat 20 ya, dan Bukhari ya. Iya. Jadi dia bersandar kepada antara lain dua apa namanya? Dalam surat Muzammil ayat 20 itu di situ apa namanya? Saya baca artinya, dia katakan karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran ya. Jadi menurut sebagian Hanafiyah dan orang-orang yang sepakat dengannya di kalangan para muridnya berpendapat bahwa surah Al-Fatihah bukan suatu keharusan ya. Jadi artinya boleh di sini kan, boleh tidak pakai surah Al-Fatihah. Bahkan surat apapun dari Al-Quran jika dibaca dalam sholat maka sudah mencukupi menurut mereka. Mereka berdalil dengan keumuman firman Allah Ta'ala dalam surat Muzammil. Al-Muzammil ayat 20. Kemudian diperkuat oleh hadis Bukhari 757. Ketika engkau berdiri untuk salat maka bertakbirlah dan bacalah surat dalam Al-Quran yang mudah bagimu. Yang mudah bagimu ya. Nah ini dua ayat ini, dua dalil ini yang memperkuat kelompok ini untuk apa namanya membolehkan tidak harus memakai surah Al-Fatihah di dalam salat. Ya. Tapi yang tiga mazhab yang lain wajib ya, harus. Biarpun nanti ada lagi kalau kita masuk ke apa namanya tafsir berikutnya tadi, ada lagi di kalangan mazhab ini tentang Bismillahirrahmanirrahim itu apakah dia masuk di dalam 7 yang diulang-ulang ataukah tidak ya, karena kita misalnya kalau kita sholat di mana, sholat di kelompoknya Maliki itu tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim ya, langsung Alhamdulillah. Ya. Saya pernah di Beijing ikut Muslim Cina itu, mereka adalah paham Maliki, jadi tidak baca basmalah, tidak juga aminnya sir aja. Saya amin keras, mereka noleh. Kaget kali ya. Kalau kita kan aminnya keras ya. Apa namanya? Nah, kalau mereka enggak, itu ada. Kemudian kalau kita sholat di Masjidil Haram, itu tidak dibaca secara
zahir ya, basmalah itu. Tapi kalau Syafi'i itu dibaca ya, dibaca karena jelas tertuang di dalam mushaf itu bahwa basmalah itu termasuk ayat 1, ayat pertama ya di dalam Al-Fatihah. Itu menjadi juga itu inilah di dalam menafsirkan itu ya. Jadi dalam Islam itu, masyarakat Islam itu selalu terjadi dialek ya, Dialektika. Karena ya dialektika. Karena ya gitu, karena ilmu itu satu begini tapi yang lihat dari sini, dari itu beda-beda. Dan bacaannya, kitabnya yang tertuang di otaknya itu beda juga, sehingga mereka menyimpulkan seperti itu. Tapi itu di dalam hadis Nabi itu adalah rahmat ya. Ini rahmat bahwa Inna fi ikhtilafil ulama rahmat. Ya, dialektika dari itu ya. Tapi mudah-mudahan nanti mazhab ini udah nggak ada lagi nantinya gitu, jadi persatu Islam yang satu kali ya. Tapi mazhab ini yang mana? Mazhab ini imam-imamnya yang menyampaikan kepada kita ya, dengan berceceran ilmu-ilmu dari para sahabat, dari para tabi'in dan sebagainya itu. Itu Pak Ajat, mungkin yang lain Ustaz lain bisa menyampaikan gitu. Silakan ya. Ini kayaknya Ustaz semua kan di sini. Ustaz semua, alumni asrama semuanya Ustaz. Ustaz ya. Harus Ustaz kan. Biarpun profesinya macam-macam ya. Tapi dia tetap Ya silakan abang yang lain untuk memberikan tanggapan atau juga ada yang mungkin mau mengajukan pertanyaan. 2 orang lagi. Silakan Mas Wiwik. Ahadi. Kameranya tolong dinyalakan biar kita lihat. Atau mau suara aja? Mau bertanya Pak Wiwik? Atau yang lain dulu deh, kalau misalnya belum siap. Saya bicara ini. Ya silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu nama saya belum ada di situ ya. Ya masih Pipo 1724. Saya Ahmad Sayuti. Siap Bang Yuti, silakan. Ahmad Sayuti. Pak Ahmad Sayuti, abangku. Ini perkenalan aja ya. Ya, asrama mana tahun berapa? Itu Pak Samsul itu teman dekat saya itu. Kamar 14 berarti. Enggak, saya kamarnya kamar 6, kamar 6, kamar 5, kamar 4 pindah-pindah. Saya masuk asrama tahun 1972. Lebih senior lagi nih. Ya, lebih senior ya saya. Masuk di kamar 6. Sekamar dengan Dr. Suharjono. Terus Pak Aris Mahyudin. Kemudian pindah ke kamar 5. Sekamar dengan Pak Adnan Katapringga dan B. Sudirman. Pindah ke kamar 4, Saudara Anizar dan Fauzi Yazid. Nah itu. Jadi memang saya diminta pindah itu sama teman-teman. Pindah sini dong katanya, temenin gua. Gitu ya udah ikut aja lah. Bahkan Anizar itu ada kesan tersendiri itu karena bisa baca Al-Qur'an dengan lancar tuh. Mohon maaf ya sama-sama saya gitu. Jadi kalau ketemu Anizar, Yud, gua inget lu aja deh kalau gue baca Quran begini-begini, alhamdulillah gua bilang. Ini Pak Samsul ini saya ingat dulu kita pernah ke LKD di Bandung ya, Pak Samsul ya? Ya. Di ITB dulu ya? Ya, di Salman. Salman ya? 1 minggu sana kan ya? Tahun berapa dulu saya? Ya itu yang kenangan dengan Pak Samsul di situ ya, alhamdulillah. Jadi berarti zaman dulu mah ketemu Bang Iman segala ya? Iya, Ya. Bang Iwan itu, waduh semangat sekali beliau itu. Jadi beliau itu sering mengutip ayat 190, 191 surah Al-Imran. Ya. Inna fi khalqis samawati dan seterusnya itu. Nah, jadi alhamdulillah saya senang sekali nih Pak Samsul bisa membahas demikian.
luasnya mengenai surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan yang lainnya juga bisa ikut. Alhamdulillah ya. Ya nanti suatu saat mungkin kita giliran ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Abang. Waalaikumsalam. Luar biasa. Bang Samsul tahun 75, Abang tahun 73. Saya lahirnya 77 dengan Samsi. Kalau yang lain malah 80 kayaknya. Saya 72 sampai 77. Iya. Ya. Iya, tapi yang menarik itu Abang dan Bang Samsul dua-duanya masih kelihatan seperti 40-an, Bang. Masih seperti seusia saya. Yang kami salut itu ini, kalau misalnya yang HMI tapi sebelumnya PII, itu biasanya sehat jiwa raga, Bang. Iya, saya itu PII. Iya, saya sehingga raut wajahnya itu tetap bercahaya begitu. Misalnya saya kenal juga dengan Dr. Suarsono Saryadi, usia boleh menua tapi semangat ya anak-anak SMA aja itu. Alhamdulillah. Saya waktu masuk asrama itu memang dapat rekomendasi dari PII Jakarta Pusat. Waktu itu saya sekretaris di Jakarta Pusat. Nah, ada yang kesannya begini. Saya kan dipindahkan ke Jayapura dari waktu itu di bank itu ya. Tahun 96 awal. Pas habis di Jayapura, ketika seminggu kemudian, ada orang datang, katanya, Kanda Sayuti PII ya. Wah, kok tahu? Waduh, hebat sekali lah. Rupanya ada orang, ada ikhwan kita yang dari Jakarta memberitahu itu. Walau alam namanya siapa? Namanya Edi namanya. Pak Edi ini PII, dia tinggal di Transmigrasi Arso di sana. Dia punya lembaga pendidikan Islam. Cuman guru-gurunya itu honornya masih minim. Terus ini mohon maaf ya, ini pengalaman saja. Saya mengusahakan karyawan-karyawan Bank Eksim itu waktu saya kepala bagian umum dan personalia, saya mengadakan pengajian, ustadznya membahas mengenai zakat mal. Terus dari situ karena 90% itu orangnya orang Islam, pegawai sana itu Bank Eksim sana. Jadi setiap pegawai menyatakan bersedia memberikan zakat mal setiap gajian 2,5%. Wah, mantap. Ya, dari situ dikumpulkan sama satu rekening, diserahkan ke guru-guru untuk sana. Alhamdulillah itu jadi mereka sangat berterima kasih. Ya, Jadi pencerahannya dari Pak Sayuti lah itu kan? Iya. Kenapa? Itu ilmu itu kan? Iya. Ya, alhamdulillah. Jadi kita juga sebagai orang PI gitu ya. Kemudian yang berkesannya itu begini, wakil gubernurnya itu orang Islam, orang Medan. Waduh, itu alhamdulillah dekat sekali kita dengan wakil gubernur kemana-mana itu dalam menjalankan Islam. Ternyata Islam di Jayapura itu wah bagus sekali. Iya. Ya nanti cerita lagi ya kapan-kapan. Siap. Terima kasih. Mas Abdul. Iya. Kalau yang di Banten yang tokoh PI-nya paling terkenal itu mantan Bupati Serang, Bang, Topik Nuriman, Kopassus. Oh gitu. Iya. Alhamdulillah. Iya. Itu masih ketua KBPI Banten. Baik Abang semua, alhamdulillah akhirnya kita bisa ketemu juga, misalnya Bang Profesor dengan Bang Sayuti, ternyata seniornya tapi pernah satu kamar juga ya. Inilah salah satu hikmah kita mengadakan Hatamul Quran tiap 2 pekanan. Mudah-mudahan nanti pada pekan 2 minggu yang akan datang kita juga bisa mengkaji dan menambah ilmu kita dengan abang yang lain yang bersedia untuk berbagi ilmunya. Tentu saja dari juz yang dihatamkan pada 2 pekan yang akan datang. Kalau misalnya mau bergiliran, mau mengambil alumni yang muda juga dulu, ya nggak apa-apa. Kan saya juga belum pernah menyimak Ustadz Ali Ahmudi nih, yang sudah melanglang Indonesia. Kajian beliau ini mendalam, dan saya dengar juga beliau PI juga itu sebelum. Iya, PI juga. Bagaimana Bang Ali, 2 pekan yang akan datang siap? Siaplah gitu kan. Oh, siap lah. Iya. Sekali-kali kan nanti kalau misalnya yang membahasnya dokter muda, siapa tahu dengan tafsir kontemporernya bisa lebih kaget-kaget lagi kita.
sebentar, 2 pekan yang akan datang tanggal berapa? Aduh, saya lagi nggak deket ini ya, ditambah Soalnya saya ditambah 14 hari paling. tanggal 14 tambah 14 28. Tanggal 28. oh Iya. 28 saya nggak bisa, saya di Solo itu. Oh, di Solo. 28, 29, 30. Iya. Oh, online dari sana, tapi takutnya di sana lagi ada Ya, susah, yang apa namanya? ya. Ya, ininya. Pekan depannya lagi aja kali ya. Siap. Oke. Nah, benar, tanggal itu saya berangkat dari Kamis sampai Senin saya di Solo. Atau kita tetap dengan alumni yang mungkin lebih muda lagi dari Bang Samsul, Pak Haji Muhammad Taufik, itu saya lihat situnya Universitas Malang, Bang. Nah, itu boleh tuh. Pak dosen ya. Gimana saya nanti Pak nyimak HM aja, Taufik? saya di sana nyimak dulu gitu. Mohon tanggapan Bang untuk kajian Ini ya, berikutnya. UIN Makassar. Oh, Makassar. Iya, gimana abang-abang yang lain kita Lombok dia. Mataram kan? UIN Mataram. Mataram. Lupa ya. Mataram. Lombok. Kalau yang untuk kajian pertama kemarin siapa Bang Ali? Dan yang pertama kita enggak sambutan aja. Oh, belum ya? Ya, waktu itu saya, Cocok Pak Taufik, cocok. Pak Ya. Herman sama itu Adinda Konrad ya. Iya, siap. Iya, saya juga dipaksa ngomong dikit ya kemarin. Iya, betul. Iya. Nah, Itu kayaknya baru sedikit itu Pak Taufik. Pak Taufik. Lanjutkan. Iya. Kayaknya biar kita menambah ini dulu keluasan kita, kalau tadi kita tentang Al-Fatihah, nanti Pak Taufik atau Abang Taufik kita dari UIN Mataram. Mataram itu NTB Bang ya? NTB. NTB ya, betul. Nanti saya kirimkan nomor itu, adik kelas saya di sana ada Zulkifli Sasaki, bisanya hampir setiap bulan ada LK1 itu. Oh, Di begitu. Hidayatullah, di pesantren Hidayatullah. Iya, Mohon itu aja Bang, didoakan dan disupport. Ya, Subuki, mudah-mudahan Subuki Sasaki. Zulkifli Sasaki, nanti nomor WA-nya saya kirim ke Abang. Oh, begitu. Hampir setiap bulan ada LK1 dan 3 bulan sekali ada LK2. Baik. Makanya NTB nanti programnya dalam 1 tahun mau jadi 1000 kader. Baik. Nah, mungkin 2 minggu lagi ini aja, Adinda Taufik ini aja. Siap Bang. Nah, Itu siap. memang sudah dirancang juga oleh Bang Jurhum setelah Abang Prof, kemudian ke Pak Taufik dari Mataram ya. Setelah itu Ali mudah-mudahan. Amudi. Setelah itu Ya, Ali yang tadi sedikit yang Bang Samsul bahas tadi itu. Ya. Tapi sebelumnya Silakan, saya Bang. perkenalkan diri bahwa saya masuk asrama tahun 1977, tapi tidak lama. 79 saya dipaksa ke Ambon waktu itu. Tapi saya sempat menjadi bidang bidang rohis istilahnya dulu Pak Prof Samsul ya. Ya. Saya sempat dilantik seperti itu. Waktu saya ketua itu ya, ketua Kalau asrama nggak salah ya. Ada Akmaluddin apa waktu itu. Akmaluddin, ya. Ada Abdul Karim yang dari Malaysia itu saya ingat. Ya. Nah kemudian yang tadi itu memang agak aneh. Ada imam yang membolehkan tidak membaca Fatihah itu. Ya namanya masalah lama sih ini gitu. Ya Imam Hanafi itu memandang Al-Fatihah itu bukan rukun tetapi wajib dibaca, kira-kira begitu. Ya. Sudah banyak dibahas memang kali ini. Tapi ada juga yang memahami Imam Hanafi itu ya bahwa tidak Al-Fatihah itu bukan rukun tapi wajib dibaca dalam sholat itu. Nah, yang agak diperbolehkan tidak baca Fatihah itu, dia menyatakan bahwa banyak orang yang waktu zamannya Imam Hanafi itu di sekitar kehidupan masyarakat beliau itu banyak yang belum hafal. Ya, banyak yang belum bisa ngaji lah, belum banyak yang dihafal ayat-ayat itulah. Gitu. Nah, yang tidak hafal Fatihah, silakan baca surat yang gampang-gampang sajalah, kira-kira begitu. Jadi tidak dimasukkan rukun, tetapi diwajibkan untuk baca Fatihah itu, kecuali orang yang memang tidak bisa. Iya. Tetapi di sisi lain memang kalau makmum memang tidak harus, tidak wajib, tidak harus baca Fatihah. Kalau makmum mengikuti yang dibaca oleh
imam, kira-kira begitu Hanafi itu. Di sisi lain, Bang Samsul mungkin sesuai dengan bacaan Bang Samsul, Al-Fatihah itu kan banyak rahasia-rahasianya. Iya, betul. Banyak keunggulan-keunggulannya, kehebatan-kehebatannya itu. Ya, mungkin perlu kita dibagi Prof. Samsul ini yang bisa kita pakai sehari-hari. Ya. Kalau enggak salah itu ada yang saya lupa, kitab apa saya baca, tapi Ustadz Adi Hidayat juga pernah, termasuk Gus Baha juga pernah menyinggung bahwa doa yang termasuk paling paling mudah dikabulkan itu adalah doa kita ketika kita berdiri di dalam sholat di tengah Al-Fatihah itu. Ya. Saya lupa dalilnya, hadisnya apa begitu, tapi saya pernah dengar Ustaz Adi Hidayat menjelaskan itu, khususnya setelah kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini kan semacam pernyataan komitmen kita bahwa kita hanya akan menyembah Allah, lalu akan memohon pertolongan kepada Dia. Nah, ada pandangan bahwa setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu keperluan apapun yang kita niatkan khusus di situ, itu katanya mudah dikabulkan. Itu gimana tuh Om Samsul itu? Mungkin Bang Prof pernah baca bagaimana? Atau orang muda nih, Bang Ali mungkin ada referensi lain yang bisa memperkuat pemahaman kita tentang ini. Yang saya tahu begini, kalau saya tahu itu di dalam sholat itu kita boleh berdoa ya, terutama di waktu sujud dan di akhir. Ya sujud ya. Ya, di waktu sujud dan di akhir tahiyat akhir. Itu bisa kan ada juga orang berpendapat doa itu bukan setelah sholat, tapi di dalam sholat. Iya. Dalam sholat. Nah, kalau tadi yang diselipkan di pembacaan Al-Fatihah itu saya dapat dari guru saya itu Kiai dari NU. Itu yang diselipkan itu doa kepada orang tua. Allahumma gfirli. Ya, Robi. Jadi sebelum amin itu kita boleh selipin. Jadi untuk mendapatkan amin seluruhnya gitu. Karena waktu kita amin itu malaikat juga amin kan. Waktu kita sholat amin itu malaikat juga amin. Nah, di situ kita bisa nyelipin Robi gfirli wali walidayya itu. Warahumma kama robba yang disuwiro kan. Baru amin gitu. Nah, itu yang saya tahu. Tapi kalau diselipin di tengah kayaknya mengganggu dialog antara Allah dengan kita waktu kita sholat. Saya belum dengar tuh kalau Adi ya. Nanti saya coba cari ada nggak di YouTube-nya dia itu. Kalau memang itu dia ada. Tapi menurut saya itu justru mengganggu Al-Fatihahnya gitu. Karena di Al-Fatihah itu kita berdialog itu kepada Allah kan. Jadi Iya, memang kalau yang di sebelum amin itu ada hadisnya memang itu. Ada yang saya belum jelas itu tadi itu. Iya. Kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini pernyataan komitmen. Nah, sebelum ihdinas siratal mustaqim itu, tadi bilang itu rahasianya itu di situ gitu. Ya, dia kasih contoh dengan Nabi Zakaria, doanya di situ. Dan seterusnya lah kira-kira. Saya kira nanti kita perdalam lagi. Boleh ya kita cari intinya. Baik, nanti untuk kita mengupas tadi apakah di pasca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan sebelum kita ihdinas siratal mustaqim doanya seperti apa dan hadisnya yang mana, apakah cukup doa itu di dalam hati, misalnya ya Allah jadikan anak saya soleh, baru itu dalam hati kan sebentar, cuma berapa detik gitu kan, tapi ada peteng hati gitu bahwa kita tuh berdoa pengen ini gitu, sehingga misalnya itu tidak mengganggu bacaan kita. Kalau kata Pak Prof. Yumin itu ya kan itu kita lagi berdialog ada iklan gitu. Iya. Kalau menurut saya sih kayaknya itu ini ya, kalau menurut saya itu nggak tahu kalau nanti memang ada hadisnya. Tapi nganggu kita dialog kita itu. Tapi kalau udah berakhir dialog atau apa, itu
bila atau misalnya kita memuji pada saat ruku atau sujud, kita doanya setelah itu kan, setelah itu. Jadi kita zikir mengagungkan Allah dulu, baru kita berdoa gitu. Begitu juga kalau di akhir tahiyat semuanya udah kelar, baru kita tambahin doa. Jadi nanti kita coba cari kalau memang udah mendapatkan itu ya, ada yang mendapatkan seperti itu, bagus juga kita kita bahas gitu ya. Ya selama ini kita konvensional lah ya, apa yang kita dapat dari kakek kita, dari guru-guru kita gitu. Seperti itu. Ya, ada lagi yang mau bertanya, kita tidak terasa sudah jam 21:15 malam ini, saking asiknya mengkaji surat Al-Fatihah. Izin masuk. Ya, silakan. Iya, terima Pak kasih. Samsi. Prof, izin. Jadi memang Al-Fatihah ini kan ada hadis qudsi itu yang tadi dialog Bapak Ibu, Bapak sekalian. Jadi ketika mengucapkan, memang di hadis itu kemudian tidak muncul lafaz basmalah, sehingga dimulai langsung dari hamdalah, maka Imam Hanafi dan Maliki tidak menganggap basmalah sebagai bagian dari surat Al-Fatihah. Berbeda dengan Imam Syafi'i. Nah, ketika mengucapkan alhamdulillah, kemudian di hadis qudsi itu dibilang Allah menjawab hamidani abdi. Kemudian ketika mengucapkan ar-Rahmanir Rahim asna alayya abdi. Itu maknanya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ustaz Samsul. Kemudian ketika mengucapkan iyyaka na'budu majadani abdi, dan ketika mengucapkan iyyaka na'budu itu tadi Malik Yaumid itu hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al gitu. Jadi seperti yang dijelaskan Ustaz Taufik tadi, itu kan pernyataan komitmen, maka Allah jawab hadza baini wa baina abdi, ini antara aku dan hambaku, wa li abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Nah, itu dia tuh. Wali abdi mas'al. Jawabannya di situ memang. Kenapa ketika itu mungkin saya belum juga ketemu, tapi jawaban dari Allah ketika mengucapkan iya kan abdi tadi itu. Hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al gitu. Kemudian disitulah mungkin kita bisa meminta apapun, kemudian karena Allah menjelaskan itu wali abdi masal, dan bagi hambaku apa saja yang dia minta. Gitu. Nah, setelah itu ihdinas siratal sampai mustaqim waladhdallin wali abdi masal, dan bagi hambaku apa saja yang dia minta. Itu saja Bang Sail. Silakan ditafsirkan diri, itu hadis qudsi. Luar biasa. Tapi sebenarnya ya kalau kita lanjutkan dialog itu, jadi yang dia minta itu nanti berkesinambungan dengan ihdinas siratal mustaqim, yaitu Islam kan. Nah itu menurut saya itu. Jadi apakah di stick itu kita boleh istirahat sebentar untuk berdoa? Nah itu saya belum tahu itu. Ataukah doa ihdinas siratal mustaqim itu Allah mengajarkan kepada kita bahwa itulah yang paling kita pentingkan. Kita sesungguhnya ya. Karena itu Islam kan, ihdinas siratal mustaqim itu Islam. Assalamualaikum, izin masuk. Ya, silakan Pak Oding. Khairuddin Robbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga 3 generasi. Alhamdulillah khair, Prof. Kameranya kemana Bang Uding? Saya samarkan dulu lah. Kita pernah membuat pengajian dari dosen-dosen UI dan umum di Masjid At-Taqwa ya. Mungkin Prof. Samsul mesti tahu ya, Masjid At-Taqwa ya. Di kompleks perumahan Daksanapati. Kebetulan secara rutin itu yang memberikan pencerahan atau sebagai narasumber adalah Prof. Aliafi ya. Iya. Dan Aliafi itu kemudian salah satu bahasannya, kalau nggak salah itu hampir 6 bulan dibahas, itu tentang Al-Fatihah. Dan saya kebetulan diminta untuk menuangkan naskah ceramahnya untuk saya bukukan, dan itu sudah saya buat, judulnya Samudra Al-Fatihah. Terbit belum? Itu tulisan Firdaus AN itu ada Samudra Al-Fatihah, Firdaus AN. Tulisannya ada.
kalau nggak salah itu, saya nggak tahu siapa yang duluan, tapi itu kalau nggak salah tahun 80 berapa Pak Aliapi ya. Mungkin Pak Samsi masih ingat ya, kita rame-rame dengan Pak Ustadz Saleh Muhammad ya. Iya. Kita masih mahasiswa itu. Ya, masih mahasiswa. 80 itu masih mahasiswa. Ya. Jadi penjelasan Aliapi itu kalau tidak salah, karena saya menulis ceramahnya sudah dalam bentuk buku, berkali-kali saya putar tape recordernya. Pertama itu beliau mengatakan Al-Fatihah ini penting, sehingga ada hadis mengatakan la sholata liman la Fatihah lah. Jadi tidak sah bagi seseorang yang tidak melafadzkan suratul Fatihah. Yang kemudian yang kedua dikatakan bahwa ibda'u bikulli syai'in bismillah, itu al-hadis ya. Tapi maksud saya begini, dalam kaitannya bisa nggak kita berdoa ya? Kalau kita lihat dari runutan suratul Fatihah, kalaupun kita masukkan basmalah itu, maka sampai dengan iyyaka na'bud itu semuanya pujian kepada Allah. Ya, mulai dari ba itu kebetulan ba di sini, kalau mohon maaf nih Pak Ustadz Samsi, ba ini kan bukan harful qasam di bismillah itu, tapi ba taknis ya untuk penekanan. Di akhir itu dengan Rahman Rahim, sifat ya. Alhamdulillahirabbil alamin, sifat. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, sifat. Maliki yaumiddin juga sifat. Ya, iyyaka na'bud. Nah, di sini pengakuan, baru sebuah pengakuan lah ya. Setelah pengakuan itu, setelah memuji Allah, kemudian pengakuan tentang status kita, barulah kita masuk pada tahapan yang kita berkeinginan yang disebut dengan raja. Raja itu apa? Mohon perlindungan ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Memohon perlindungan lah ya, bantuan. Dan setelahnya sampai di bawah, setelah permintaan itu, baru kemudian permintaan yang paling sangat sakral, yaitu bukan berada dalam kesesatan ya. Waladhdallin. Jadi sebetulnya kita tidak berdoa pun, kalaupun ada anjuran itu berdoa, setelah nasta'in itu, ke bawah itu semua doa. Maka Al-Fatihah itu sesuatu yang komplit ya. Ada orang mengatakan bahwa intisari dari Al-Quran itu adalah suratul Fatihah, dan kemudian setelah suratul Fatihah itu diperas lagi, maka itu muncul Bismillah. Nah, maka kalau menurut bahasan, kalau tidak salah itu dari Samudratul Fatihah dari yang dibahas oleh Pak Prof. Aliafi itu, harapan, raja, sifat, pemujaan, semuanya itu sudah komplit di dalam suratul Fatihah. Maka dikaitkan dengan hadis tadi itu, ada yang mengatakan bahwa la sholata liman la Fatihah. Karena sholat itu doa kan. As-sholah, ada juga yang mengatakan silahul mu'minin sebagai perisai. As-sholah juga bermakna doa. Jadi Fatihah itu komplit ya. Jadi menurut saya ya memang kita banyak bermohon pada suratul Fatihah ini, tidak hanya pada sholat saja kan. Di luar sholat pun juga kita menjadikan suratul Fatihah itu sebagai komplitnya doa. Saya kira mungkin begitu sumbangan pemikiran saya dari apa yang pernah saya ketahui. Syukran. Assalamualaikum. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik abang semua, alhamdulillah semakin kaya, dan saya juga sangat bahagia malam ini bisa bergabung di sini. Mohon maaf bila dalam memandu acara ini ada yang kurang pas, tapi ya inilah bawaan saya seperti ini. Pak Samsi yang lebih hafal dengan saya begitu mengalir saja.
sesuai dengan gaya saya. Mohon maaf bila misalnya dalam memandu ini kurang ada yang berkenan. Tapi terus terang saya sangat bahagia dan terima kasih kepada pengurus Presidium IKYAPI yang sudah berkenan untuk mempersilahkan saya jadi moderator, dan insya Allah mudah-mudahan tidak berhalangan ke depannya. Saya ingin mengikuti kajian ini terus karena di samping silaturahim ternyata kajiannya asik ya, dibahas oleh narasumber, kemudian yang lain juga melengkapi seperti itu, dan inilah yang saya banggakan dari alumni YAPI, bahwa semuanya itu berjiwa besar dan semangat mencari ilmunya itu terus sepanjang hayat. Amin ya. Selanjutnya mungkin Bang, karena udah mau jam 9:30 ya, kurang 5 menit, mohon kepada Ustadz Samsi untuk kita dibimbing atau dipimpin untuk membaca doa Hatamul Qurannya. Silahkan kepada rekan saya Dr. Samsi Sitidadi untuk memimpin doa. Marilah abang-abang, bapak-bapak semuanya, kita baca Ummul Quran suratul Fatihah yang kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, pada malaikat al-muqarrabin, orang tua kita, saudara-saudara kita yang sudah mendahului maupun yang masih dalam jangkauan kita, untuk juga niat baik anak-anak kita, semoga Allah ijabah dan kabulkan. Ala hadihnya wa likulli niyatin shalih. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azim sultan. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azim sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wal jami'il muslimin wal muslimat wal innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amin. Waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ja'al khaira umrana akhirahu wa khaira amalina khawatimahu wa khaira ayyamina yawma nalqaka fih. Allahumma inna nas'aluka 'aishatan haniyatan wa mitatan sawiyatan wa maradan ghaira mukhzin wa lafadhin. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal ilmi wa khairal amali wa khairal thawab wa khairal hayati wa khairal mamat. Allahumma sabitna wa saqil mawazina wa haqiq imanana warfa' darajatana. وتقبل صلاتنا واغفر لنا خطايانا ونسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم ماتعنا بأسماعنا وبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك. اللهم لا لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا جحاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته
ya arhamar rahimin. Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Terima kasih Bang Samsi, ternyata doanya semakin mantap. Biasanya saya menikmati doa beliau ini kalau di acara-acara penutupan HMI waktu masih sama-sama di UNJ, kisaran dari tahun 96 sampai tahun 2000 ya Pak Samsi ya. Iya. Ya, baik, terima kasih, mudah-mudahan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Abang selalu sehat semua bersama keluarga. Sebelum penutup mungkin kepada presidium, entah Bang Jurhum, entah Bang Ali, ada yang ingin disampaikan kepada semua peserta anggota Hatamul. Bang Jurhum ada? Oh iya. Pak Ali Ahmudi, Bang Ali? Dari pengurus IKYAPI ada yang mau disampaikan kah? Atau nanti biar dikontak sama Bang Jurhum aja ya. Tapi yang jelas insya Allah tadi kita sudah insya Allah semuanya sudah mengarah kepada Pak Haji Muhammad Taufik dari UIN Mataram yang untuk narasumber berikutnya Bang ya. Insya Allah kita akan memperkaya ilmu kita lagi dan mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pas betul sudah pukul 21:31 kita sudah 1 jam setengah kebersamaan di sini. Saya sekali lagi banyak berterima kasih atas ilmu yang diberikan kepada abang kita Ustadz Samsul, juga kepada abang-abang yang lain yang sudah tadi memperkaya ya. Terakhir tadi dari Bang Uding ya. Lengkapnya Pak siapa Pak Samsi ini Bang Uding nih? Hairudin kayaknya ya. Pak Hairudin ya. Kita tutup saja bersama-sama dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada host kita. Masih adakah? Bang Najib Yusuf, silakan. Siap. Ini anaknya berapa tahun? Cantik apa ganteng? 1 tahun. 1 tahun, ya. Wah, udah ikut ngaji nih. Iya, ikut ngaji 1 tahun. Baik, terima kasih abang-abang sudah hadir. Mungkin nanti jadwal selanjutnya akan kami infokan di grup WA ya. Jadi dengan pembicara berikutnya Bang Taufik ya. Siap ya Bang? Siap. Nanti mohon minta dikirimkan fotonya biar kita persiapkan dengan lebih baik. Mudah-mudahan acara kita bisa berkelanjutan, makin meriah dan diberkahi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.